Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera, sukacita dan berkat-berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas berkat kemurahan Tuhan di sepanjang hari-hari yang kami lalui sampai saat ini. Kembali kami ada karena anugerah Tuhan, dan saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan sungguh mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini terdapat dalam Yehezkiel 11 ayat 14 sampai ayat 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janji tentang pembaruan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, penduduk Yerusalem berkata tentang saudara-saudaramu, ya saudara-saudaramu, kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel, seluruhnya mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kamilah tanah ini diberikan sebagai milik. Sebab itu, katakanlah beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membuang mereka jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri ini, aku menjadi tempat kudus sementara bagi mereka di negeri kemana mereka pergi. Oleh karena sebab itu, katakanlah begini firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpun kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu terserak. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Sesudah mereka tiba di sana, mereka akan menjauhkan segala berhalanya dan segala perbuatan yang menjijikkan dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan menaruh roh yang baru di dalam batin mereka. Aku akan menyingkirkan dari tubuh mereka hati yang membatu dan memberikan mereka hati yang taat. Dengan demikian, mereka akan hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku serta melaksanakannya. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Tetapi tentang mereka yang hatinya berpaut pada berhala-berhala dan perbuatan mereka yang menjijikkan, aku akan menimpakan tingkah laku mereka atas kepala mereka sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kerup-kerup itu dengan roda-roda di sisi mereka mengangkat sayap mereka, sementara kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemudian Tuhan naik dari tengah-tengah kota dan berhenti di atas gunung di sebelah timur kota. Roh itu mengangkat dan membawa aku kembali dalam penglihatan dari Roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu penglihatan yang kulihat itu menghilang dariku. Aku pun menyampaikan kepada para buangan itu
segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Amin. Tema renungan kita pagi ini berjudul Pembaruan Hati. Kadiba Rohana Penah. Penduduk Yerusalem yang tidak diangkat ke pembuangan menganggap dirinya sebagai orang pilihan Tuhan. Mereka menilai bahwa tanah perjanjian diberikan sebagai milik mereka, sementara orang-orang yang diangkut ke pembuangan adalah orang-orang berdosa dan tidak memiliki apa-apa. Bahkan Tuhan tidak turut hadir di pembuangan sebab bait Allah ada di Yerusalem. Allah tidak suka dengan penghinaan yang ditujukan kepada orang-orang yang hidup menderita di pembuangan. Kemudian datanglah berita kepada mereka yang ada di Babel dalam pembuangan. Allah menjadi tempat kudus di tanah yang asing dan bahwa mereka akan dikumpulkan serta diberikan kembali tanah Israel. Bahkan lebih lagi, Allah akan memisahkan mereka dari dosa-dosa yang dilakukan dan menikmati belas kasih Tuhan. Tuhan akan menunjukkan melebihi yang hanya dilihat oleh mata manusia. Tuhan memberi hati yang lain dan menaruh roh yang baru dalam batin mereka. Ayat 19. Hati yang lain artinya hati yang fokus kepada Allah, tidak lagi kepada banyak dewa. Hati yang tulus yang diisi dengan keyakinan iman kepada Allah yang setia memelihara umatnya. Roh yang baru dalam batin artinya keadaan yang baru didasarkan pada pengenalan yang benar tentang ketetapan dan peraturan Allah untuk menjadi pegangan hidup. Nampak ada dua pilihan kepada orang Israel. Pertama, bila hati berpaut kepada berhala, maka Tuhan menimpakan atas kepala perbuatannya itu. Kedua, apabila hidup menurut ketetapan dan peraturan Tuhan, maka menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allahnya. Perhatikanlah bahwa hati yang dibarui ditandai dengan kesediaan menerima teguran, bahkan hukuman atas dosa. Kesediaan untuk dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus akan menghasilkan pembaruan hati dan perilaku taat kepada kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mohon agar firman yang kami dengar hari ini tidak berhenti di telinga kami, tetapi sungguh hidup di kehidupan kami setiap hari. Biarlah firman-Mu mengubah hati kami, membimbing langkah kami kembali kepadamu. Kami berdoa bagi gereja kami, berkatilah seluruh pelayan-Mu, berkati pendeta, penatua, berkati jemaat, dan setiap pribadi. Teguhkanlah kami semua dalam setiap karya, pelayanan, dan usaha kami, kiranya dapat menghadirkan
kerajaan-Mu di tengah dunia ini, dan kiranya kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam segala dinamika yang Kau izinkan terjadi saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, biarlah orang-orang yang Kau izinkan untuk memerintah, mereka yang mengambil keputusan, ya Tuhan, sentuhlah hati mereka agar setiap keputusan yang mereka ambil, setiap langkah yang mereka lakukan sungguh berasal dari Engkau. Dan kami juga berdoa untuk kami anak-anak-Mu dalam berbagai macam pergumulan pribadi, baik itu kesehatan, keuangan, pekerjaan, pendidikan, pasangan, relasi di dalam keluarga, dan apapun pergumulan kami. Ya Tuhan, biarlah kiranya pergumulan itu tidak menghilangkan harapan kami kepada Engkau. Kami percaya Engkau lebih mengetahui yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Jadilah kehendak-Mu Bapa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah rehat kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.